si siapa pemilik sertifikat itu sebelumnya udah koordinasi dan sudah komunikasi untuk langkah-langkah sertifikat tersebut. Kemudian pada waktu pengambilan, sebelum pengambilan saya sudah ngobrol dan mengkondisikan, maksudnya berembuk dengan keluarga untuk pengambilan, di mana atas nama dalam sertifikat itu belum tidak pada waktu itu tidak bisa mengambil, dan dengan supaya bisa mengambil membuat surat surat kuasa untuk pengambilan sertifikat tersebut. Dan kemudian atas nama sertifikat tersebut juga mengetahui apabila kakak saya itu kan saya dua bersaudara, saya sama kakak. Jadi segala sesuatu itu saya berembuk, saya, kakak, sama ibu. Dan waktu berembuk itu ya sudah ada kesepakatan untuk itu pengambilan, dan selanjutnya sampai pada akhirnya digadaikan itu. Sebelum digadaikan kami keluarga juga sudah berembuk. Cuman kakak saya itu kan waktu itu menginginkan segera diambilkan. Pada waktu itu kan saya belum punya uang, sehingga saya agak mundur. Kemudian pada waktu terakhir kemarin saya sudah bisa menebus sertifikat dan ingin mengembalikan kepada kakak saya, tapi kakak saya berubah pikiran dengan jalan membuat laporan sampai ke sini, dan pada akhirnya saya di sini. Pak, kenapa? Itu kan kakak sendiri tega itu. Ya kurang tahu, itu lebih jelasnya ya itu kan pribadi kakak saya nih. Secara kekeluargaan kami bertiga udah berembuk sepakat pada awal mulanya untuk segala sesuatu untuk penggadaian itu uang. Sebenarnya uang itu, hasil penggadaian uang itu untuk bertani, bukan untuk kehidupan sehari-hari. Saya kan punya sawah, jadi untuk modal untuk sawah, tapi pada waktu itu sawahnya gagal, jadi nggak bisa mengambil sertifikat. Dari proses penerima laporan bahwasanya memang pelapor melaporkan ini karena sudah nggak kuat dengan ulah daripada adiknya. Kemudian sebenarnya pelaporan ini tidak hanya ketika itu juga, karena pelapor dari tahun 2022, sehingga berjalannya waktu sudah kami berusaha komunikasikan dengan anak keluarga, ternyata memang tidak bisa dikembalikan. Ya pada saat pemeriksaan tersangka baru sertifikat dikembalikan, sehingga kami sudah tidak bisa kembali istilahnya di hari korban, akhirnya untuk melanjutkan perkaranya ke tingkat proses ke persidangan. Nilai penggadaiannya berapa? Penggadaiannya 30 juta ya. Hubungan pelaku sama korban ini? Pelaku dan korban memang kakak beradik, Pak. Dua bersaudara. Sempat ada mediasi? Ya sudah mediasi, tapi karena sudah dari tahun 2002 sampai 2024 baru kami menetapkan tersangka. Baru pada saat penetapan tersangka, pihak tersangka mengembalikan sertifikat dan pihak korban sudah tidak untuk bermediasi lagi untuk kami sosialisasi, sudah tidak mau. Ancamannya Pak? Ancamannya 4 tahun penjara karena cuma pasal 37. Terima kasih. rekan-rekan, Bapak Ibu, wartawan semuanya yang telah hadir di Aula Polresta Sleman. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua. Pagi ini kita akan mengadakan press release ungkap kasus tindak pidana penggelapan kepada Bapak AKP Eko Haryanto SHMM. Kami persilakan untuk memaparkan. Terima kasih Bu Humas untuk press release hari ini. Dari unit kami Satreskrim Polres Sleman akan menyampaikan hasil ungkap perkara terkait perkara penggelapan dimulai daripada waktu kejadian diketahui pada Oktober tahun 2022. Berawal
Jadi untuk SHM ini kemudian oleh terlapor, kemudian dengan menggunakan surat kuasa palsu, SHM diambil di sebuah kelurahan. Selanjutnya oleh terlapor, SHM digadaikan di suatu tempat. Jadi itu untuk sementara kronologis kejadiannya. Kemudian untuk pelapornya yaitu inisial ROW usia 51 tahun, alamat di daerah Caturharjo Sleman. Kemudian pelaku dengan inisial RSW usia 48 tahun, alamat juga di daerah Caturharjo. Kemudian modus pelaku dengan cara mengambil SHM dengan surat kuasa palsu. Kemudian motifnya untuk mencari keuntungan dari menggadaikan daripada SHM tersebut. Kemudian setelah mendapat laporan tersebut, kami dari Polres Sleman melakukan penyelidikan hingga pada bulan Februari tahun 2024 pelaku bisa kami amankan dan selanjutnya kami lakukan penahanan. Kemudian untuk ancaman berupa penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Kemudian untuk barang bukti yang bisa kami amankan yaitu fotokopi surat kuasa, kemudian sertifikat atau SHM atas nama pelapor, kemudian satu fotokopi dari tempat di mana sertifikat tersebut digadaikan. Mungkin demikian penyampaian ungkap perkara terkait perkara penggelapan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Profesi pelaku dukuh ya Pak? Terima kasih untuk pelaku seorang perangkat desa di daerah Sleman. Satu. Hubungan antara korban dan pelapor, pelaku dan korban ini kakak adik aja. Sudah tahu ya. Boleh dipertegas saja. Iya. Memang pelapor sama terlapor ini ada sesuai kandung, yaitu kakak beradik. Digadaikan berapa sertifikatnya? Digadaikan sebanyak 30 juta. Keterangan surat pembuatan digunakan untuk biaya hidup di rumah. Apa ada kerjasama dengan pihak BPN Pak? Tidak ada, karena PTSL kan sertifikat sudah diserahkan ke pihak desa sehingga diambil karena pelaku ini seorang dari pamung desa, sehingga dari perangkat desa pun percaya bahwasannya memang sudah ada surat kuasa, tapi surat kuasanya dipalsukan oleh pelaku. Kalau BPN sudah lepas karena sudah diserahkan ke kantor desa. Ada lagi? Pemalsuan suratnya nggak masuk ya? Karena yang dipalsukan yang korbannya kan perangkat desa, Pak. Dari pihak desa. Kalau dari korban ini kan karena penggunaan SHM-nya. Kalau yang dipalsukan, yang pemalsuan ini digunakan untuk pengambilan, Pak. Jadi yang dilebihkan harusnya dari pihak desa. Ada lagi? Ya, untuk surat kuasa memang inisiatif daripada pelaku sendiri, karena ingin menguasai atau mengambil sertifikat milik pelapor. Ada lagi? Cukup, terima kasih. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.